biasa ke pecahan desimal. Apabila penyebut 10, maka 1 desimal. Apabila penyebut 100, maka 2 desimal atau 2 angka di belakang koma. Apabila penyebut 1000, maka desimalnya 3 angka di belakang koma. Itu maksudnya. Dan seterusnya. Saya ambil contoh sederhana. 1/10. Penyebut 10. Apabila dirubah ke desimal, ini menjadi 0,1. Ini anak-anak ya. Sebagai bukti bahwa 1/10 1 bagi 10. 1 bagi 10 itu tidak bisa. Jawabnya 0 di atas. 0. 0 kali 10, 0. Lalu kurangkan 1. Apabila masih ada sisa, pinjam 0, koma di atas. 10 bagi 10 sama dengan 1. 1 kali 10 sama dengan 10. Lalu kurangkan. Nah, ini kalau cara pembagian 0,1 sama. Maksud saya di sini untuk mempersingkat, tidak usah cara bagi seperti ini. Nah, ini sebagai contoh. Misalnya lagi 15/10. Kita ambil 1 angka di belakang koma. 15. Hitung di sini nak, 1 koma di sini menjadi 1,5. Ini kalau per 10 dan banyak lagi. Kalau misalnya per 100, ya anak-anak, per 100 itu adalah 2 desimal. 2 desimal 1 dengan per 100 adalah 0,01. Ini dia. Kalau cara bagi silakan. Contohnya lagi. 15/100. Nah, anak-anak, per 100 2 desimal. Nah, 15-nya ini ambil 2 desimal, ya. 1, 2, koma di sini ya anak-anak. Menjadi 0,15. Begitu juga per 1000. 3 angka di belakang koma. Contoh saya ambil, ya. 7/1000. Nih, bagaimana merubahnya ke desimal? Buat 3 angka di belakang koma atau 3 desimal. 7/1000. Ya, ini menjadi 0,00. 3 desimal, 3 angka di belakang koma. Terakhir angka 7. 1, 2, 3. Ya, di sini 7 tidak ada angka, maka pinjam 0 di depannya. Nih, 1, 2, 3 per 1000. Ini cara singkat untuk merubah pecahan biasa ke pecahan desimal jika penyebut 10, 100, dan 1000 dan seterusnya. Cara singkatnya. Berikut kita cara mengubah pecahan biasa ke desimal jika penyebutnya bukan 10, 100, 1000 dan seterusnya. Tapi di sini saya akan membuat faktor perkalian dari 10, 100, 1000 ini masih banyak ya nak ya, boleh diteruskan. Faktor perkaliannya untuk mempermudah dari mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Seperti contoh, saya ambil misalnya 1/2. Ini pecahan biasa. Berapa pecahan desimalnya? Nah, untuk cara yang pertama, ya nanti ada cara yang kedua. Cara yang pertama, bahwa 1/2, lihat penyebutnya, 2. 2 itu dijadikan ke 10 bisa, ke 100 bisa, ke 1000 bisa. Tapi ambil 2 itu dijadikan yang terdekat. Nah, yang terdekat berapa ya nak? Selain 10, 100, 1000, yaitu
2 kali 5, itu yang terdekat. Penyebutnya dulu dilihat ya nak ya, bukan pembilang. Penyebutnya dulu dilihat. Nah 2 supaya 10 yang terdekat adalah 2 kali 5. Walaupun 2 kali 50 bisa. Kita ambil yang terdekat. Sama dengan, nah sama dengan 1 kali 5 sama dengan 5. Per 2 kali 5 sama dengan 10. Nah sudah, penyebutnya sudah 10. Maka 5/10 ini kita jadikan menjadi 1 desimal. Seperti contoh yang saya sebutkan tadi. 5/10 apabila dirubah ke desimal menjadi 0,5. Ini ya anak-anak ya. Sebagai contoh yang pertama dan cara pertama. Nah, 1/2 ini ada cara yang kedua. Ya, bagaimana cara yang kedua? Cara yang kedua adalah bahwa pembilang kita bagi secara seperti ini dibagi dengan penyebut. Ya, pembilang bagi dengan penyebut. 1 dibagi 2. Ternyata 1 tidak bisa dibagi 2. Maka kita buat dulu 0 di atas. Lalu kalikan 0 dengan 2 ini. Ya, hasilnya 0. Lalu diapakan nak? Kurangkan. 1 dikurang 0 berapa? Iya, 1. Nah, masih sisa. Karena masih sisa, anak-anak pinjam 0 di sini. 0 menjadi 10. Tetapi jangan lupa anak-anak buat koma di atas. Ya nak ya. Nah, ini dibaca menjadi 10 bagi 2. Berapa 10 bagi 2 nak? Iya, 2 kali 5. Lalu kalikan lagi ini. 5 kali 2. Berapa itu? Iya, 10. Lalu kurangkan. Hasilnya 0. Nah, maka hasilnya yang 1/2 dengan cara yang kedua adalah 0,5. Anak-anak bisa lihat hasilnya bagaimana? Sama. Inilah cara pertama dan cara kedua mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Contoh yang kedua, ya supaya lebih memahami, 3/4. Kita rubah ke pecahan desimal. Di sini penyebutnya 4, bukan 10, 100 atau 1000. Nah, 3/4. 3/4 ini kalau cara pertama ya 4 penyebutnya kita jadikan ke 10. Bisa anak-anak? Tidak, karena 4 tidak ada dikali berapa sama dengan 10. Coba kita kalikan ke 100. Nah, 4 dikali berapa dia supaya 100? Ya, oke, 25. Anak-anak bisa lihat tabelnya ya nak ya. Bisa lihat tabel. Nah, sama-sama dikali 25. Penyebut kali 25, pembilang juga kali 25. Lalu, anak-anak kalikan 3 kali 25 hasilnya iya, 75. Per, ini tadi sudah jelas 100. Maka hasil dari 3/4 75/100. Nah, dari sini kita sudah bisa merubah dia ke pecahan desimal. Berapa angka di belakang koma nak? Kalau 100? Iya, 2 angka. Di sini hanya 2 angka. Berarti kita pinjam 0 di depannya. 0,75. Ya, inilah pecahan desimal untuk 3/4. Cara pertama. Yuk kita buat dulu 3/4, robah ke desimal dengan cara kedua yuk nak yuk. Nah bagaimana caranya? Bahwa 3/4 dibagi ya nak ya, pembilang di dalam, penyebut di luar. 3 bagi 4 bisa nak? Tidak bisa. Kalau tidak bisa bagaimana? Ya taruh dulu 0. Lalu 0 itu diapakan? Kalikan dengan 4. Hasilnya berapa? 0. Lalu diapakan? Kurangkan. 3 kurang 0, 3. Masih sisa. Nah, masih sisa. Kita pinjam
nolnya ini menjadi 30, tapi jangan lupa pakai koma di atas. 30 bagi 4 mendekati berapa ya nak ya? Iya, 7. Lalu 7 kita kalikan ke 4, 28. Kemudian kurangkan 30 kurang 28 hasilnya 2. Loh, masih sisa lagi. Pinjam 0. Tetapi anak-anak tidak usah lagi buat koma di atas. Cukup sekali. Nah, di sini menjadi angka 20. 20 bagi 4 berapa ya nak? Iya, 5. 5 ini kalikan dengan 4 kembali. 20. Lalu kurangkan. Hasilnya 0. Ya. Berapa hasilnya nak? 0,75. Sementara hasil pertama juga 0,75. Inilah dia cara satu berbeda dengan cara dua, namun hasilnya tetap sama. Berikut mengubah pecahan campuran ke pecahan desimal. Masih sama caranya seperti pecahan biasa tadi. Tapi di sini saya ambil satu contoh pecahan campuran. Misalnya 1/4. Robah ini ke pecahan desimal. Anak-anak jangan lupa anak-anak merubah dulu ini ke pecahan biasa. Ya, 1/4 apabila dirubah ke pecahan biasa menjadi 1 kali 4 tambah 1, hasilnya adalah 5/4. Dari 5/4 ini anak-anak bisa merubah dengan cara yang saya terangkan tadi. Saya ambil dulu cara pertama, yaitu 5/4. 4 ini dijadikan 100 ya nak ya, kalau 10 nggak bisa. Lihat penyebutnya. 4 dikali berapa supaya 100? Kali 25. Pembilang juga harus kali 25. Nah, 5 kali 25 berapa hasilnya ya nak ya? Iya, 125/100. Sama dengan berapa ini? Kalau kita robah ke desimal per 100 itu 2 angka di belakang koma. Hitung aja pembilangnya nak dari satuan. 1, 2, koma. Sekali lagi, per 100 2 angka di belakang koma. Hitung angka pembilang dari angka satuan. 1, 2, koma. Maka hasilnya adalah 1,25. Inilah pecahan desimalnya. Kalau anak-anak mau buat cara kedua, tinggal membagi angka pembilang. Ingat, pembilang di dalam, penyebut di luar. 5 bagi 4. 4 kali berapa dekat 5 nak? Iya, kali 1. Lalu kalikan. Ya, kalikan 1 kali 4. Iya, 4. Lalu diapakan nak? Kurangkan. Masih sisa. Tadi saya katakan kalau sisa pinjam 0. Jangan lupa buat koma di atas. 10 bagi 4. 4 kali berapa dekat 10? Iya anak-anak, kali 2. Lalu 2-nya jangan lupa dikalikan dengan 4. 2 kali 4, 8. Kurangkan, 10 dikurang 8. Iya, 2. Masih sisa. Jangan lupa lagi pinjam 0. Tapi di atas jangan lagi memakai tanda koma. Cukup sekali. 20 bagi 4. Di berapa nak ya? Iya, 5. Lalu 5 kalikan dengan 4. Hasilnya 20. Lalu kurangkan. Habis. Berapa hasilnya anak-anak? 1,25. Sama hasilnya dengan ini? Sama. Bahwa 1/4 atau 5/4 robah ke desimal menjadi 1,25. Oke, ini cara mengubah pecahan campuran ke pecahan desimal. Berikutnya saya akan mengubah
pecahan desimal ke pecahan biasa atau ke pecahan campuran. Di sini ada syaratnya. Apabila satu desimal atau satu angka di belakang koma, nanti penyebutnya itu menjadi 10. Apabila dua angka di belakang koma atau dua desimal, penyebutnya 100. Apabila tiga angka di belakang koma atau tiga desimal, penyebutnya 1000 dan seterusnya. Saya ambil contoh bagaimana mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Contoh 0,2. 0,2 ini adalah pecahan desimal. Kita akan robah ke pecahan biasa. Ingat, ini ada berapa angka di belakang koma ya nak ya? Ya, berapa angka? Satu angka. Kalau satu angka atau satu desimal, penyebutnya berapa? 10. Lalu untuk lebih gampangnya, lebih cepat, anak-anak bisa tutup komanya. Nah, adakah bilangan 02? Yang ada adalah 2 ya nak ya. Berarti 2/10. Ya, biar lebih gampang, lebih cepat. Oke, contoh pertama. Contoh yang kedua, misalnya 0,15. Perhatikan anak-anak, lihat dulu ini berapa desimal. Berapa desimal anak-anak lihat ini? 2 desimal, ya. Ini tadi 1 desimal. Kalau 2 desimal, penyebutnya berapa tadi nak? Yaitu 100. Ya nak ya, 100. Untuk angka pembilang, anak-anak bisa tutup ini, biar lebih gampang. Tutup. Ini dibaca 0,15. Tidak ada bilangan 0,15, yang ada hanya 15. Maka pembilangnya adalah 15. Dibaca 15/100. Paham anak-anak? Oke, satu contoh lagi. Misalnya 1,4. 1,4. Yuk, bagaimana kita mengubahnya ke pecahan biasa? Lihat dulu berapa angka di belakang koma nak? Berapa angka? 1. Kalau 1 desimal berapa nak penyebutnya? Iya, 10. Letakkan seperti ini. Lalu apa lagi? Kita tutup komanya. Ini dibaca menjadi angka berapa ya nak? 14 dibaca menjadi 14. Nah, ini dia pecahan biasanya 14/10. Paham ya nak ya? Nah, dari sini karena ini bilangan bulatnya tidak 0, ini bisa langsung kita robah menjadi pecahan campuran. Caranya bagaimana ya nak ya? Satunya tulis kembali. Oke, 1. Nah, berapa angka di belakang koma tadi? 1/10. Satu angka di belakang koma desimalnya angka berapa ya nak? Angka 4. Nah, menjadi 1/4/10. Seperti itu, bisa dirubah ke campuran. Nah, di sini anak-anak saya ada tambahan lagi 2/10, 15/100, 1/4/10. Ini bisa disederhanakan. Anak-anak sudah belajar ya bagaimana cara menyederhanakan di kelas 5 ya. 2/10. Kalau kita sederhanakan ini sama-sama dibagi berapa ya nak? Iya, dibagi 2. Menjadi sama dengan 2 bagi 2, 1. Per 10 dibagi 2, 5. Maka 0,2 selain 2/10, pecahan biasa yang paling sederhana adalah 1/5. Itu maksud saya ya nak ya. Nah, ini juga bisa kita sederhanakan anak-anak. 0,15, 15/10 bisa lagi disederhanakan menjadi pecahan biasa paling sederhana. Bagi berapa ya nak ya? Oke, bagi 5. Bagus, bagi 5. Nah, 15 bagi 5 berapa nak? 3. Bagus. Per 100 bagi 5? Iya, 20. Nah, pecahan sederhananya, pecahan biasa sederhana dari 0,15 adalah 3/20. Nah, ini bisa disederhanakan nak? Bisa. Yang kita sederhanakan adalah pecahan
biasa, yaitu 4 dengan 10. Kita sederhanakan sama-sama, bagi berapa ya nak? Oke, bagi 2. Penyebut juga bagi 2. Yuk mari sama-sama kita kerjakan. Hasilnya berapa? Bilangan bulatnya tetap ya nak ya, 1. 4 dibagi 2, 2 per 10 dibagi 2, 5. Jadi pecahan biasa atau pecahan campuran dari 1,4 itu adalah boleh 14 per 10, ini pecahan biasa. Boleh juga 4 per 10, boleh juga 2 per 5. Atau bisa juga ini kita robah ke pecahan biasa menjadi 5 kali 1 tambah 2, 7 per 5. Inilah yang paling sederhana. Oke anak-anak, inilah contoh bagaimana mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Berikut bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Ya, di sini saya akan memberitahukan bahwa persen itu sama artinya dengan per 100. Lambang persen adalah seperti ini, 0 per 0. Ya, jadi persen itu artinya titik-titik per 100. Penyebutnya dirubah menjadi per 100. Tuh maksudnya anak-anak ya. Nah, bagaimana mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen? Saya ambil contoh. Perhatikan. Contoh sederhana. 1 per 2 dirubah ke persen. Nah, cara pertama, sebenarnya ini saya ada 3 cara, tapi saya ambil hanya 2 cara saja, yaitu 1 per 2 ya. 1 per 2 ini dijadikan dulu penyebutnya menjadi 100. Nah, tadi di desimal sudah ada ya. 2 ini penyebut kita jadikan menjadi 100. Kali berapa ya nak ya? Iya, kali 50. Kali 50 juga pembilangnya, biar sama. Nah, sama dengan 1 kali 50, 50, 2 kali 50, 100. Maka 50 per 100 itu sama artinya dengan 50%. Tuh, gampang ya nak ya? Gampang ya untuk cara yang pertama. Tapi kalau untuk cara yang kedua ini, semua bilangan bisa dilakukan dengan cara yang kedua. Tapi kalau cara yang pertama tertentu bilangannya. Kenapa? Perkalian faktor dari 100 adalah bilangannya tertentu. Ya, baik, kita ambil lagi 1 per 2, kita robah menjadi persen. Caranya adalah, lihat ya nak ya, caranya adalah 1 per 2 kalikan dengan 100%. Ya, ini cara kedua. Kalikan dengan 100%. Sama dengan, ya anak-anak boleh 1 kali 100 dulu dibuat. 100 bagi 2. Boleh juga anak-anak coret, ya. Coret 2 ini menjadi 1, 100 ini menjadi 50. Boleh ya nak ya. 1 kali 50 menjadi berapa? Sama dengan 50%. Coba lihat nak, sama nggak jawabannya? Iya, sama. Jadi saya ambil cara 1, cara 2 saja ya. Kalau saya ingatkan kembali, kalau cara pertama tertentu bilangannya. Tapi kalau cara kedua ya, semua bilangannya bisa dirubah ke persen. Sebagai contoh yang kedua saya ambil pecahan campuran robah ke persen. Jangan lupa anak-anak ubah dulu ini ke pecahan biasa.
kita gunakan dulu cara pertama, yaitu 1/4 apabila dirubah ke pecahan biasa menjadi, ya nak, 1 kali 4 tambah 1, iya 5/4. 5/4 ini kita rubah ke persen menjadi berapa? Cara yang pertama, yuk nak, 5/4. Lihat penyebutnya, 4 bisakah dijadikan ke 100 nak? Iya bisa, tadi di desimal udah ada ya nak ya. Kali berapa ini nak? Oke, kali 25. Pembilang juga kali 25. Sama dengan 5 kali 25 berapa ya nak ya? Iya, 125/100. Ingat, per 100 sama itu artinya dengan persen. Sehingga hasilnya lihat pembilangnya saja nak. Berapa pembilangnya? Iya, 125. Jangan lupa tulis lambang persennya. Menjadi 125%. Kalau cara kedua nak, yaitu cara yang kedua ya, 5/4 atau 1/4 dirubah ke pecahan biasa. Ingat tadi saya bilang kalikan dengan 100% ya. Ini cara yang kedua. Yuk kita kalikan. 5 kali 100 berapa itu ya nak ya? 500. Boleh seperti ini, boleh seperti cara coret, boleh. Per 4. Nah, bagikan 500 dengan 4. Anak-anak bisa mencobanya sendiri ya nak ya. Bagikan 500 dengan 4 menjadi 125%. Sama nggak nak jawabannya? Sama. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan rumus mengubah pecahan biasa ya ke persen. Rumusnya adalah seluruh pecahan kalikan dengan 100%. Inilah rumusnya. Kalau rumus ini semua pecahan bisa dilakukan untuk cara kedua, tapi cara pertama tertentu bilangannya. Ya nak ya. Yang terakhir anak-anak, bagaimana mengubah persen ke pecahan biasa. Saya ambil contoh di sini 5%. Persen itu sama artinya dengan per 100. Jadi anak-anak ubah saja langsung 5/100. Nih, lebih gampang ya. Nah, boleh anak-anak sederhanakan. 5/100 itu disederhanakan. Kalau nggak bisa, nggak usah sederhanakan ya nak ya. Bagi berapa ini nak? Bagi 5, ini juga bagi 5. Sama dengan 1/20. Jadi 5% itu boleh 5/100 atau 1/20. Ini sebagai contoh. Nah, untuk lebih memahami lagi ya nak ya, saya akan buat contoh misalnya 12%. Yuk kita rubah ke pecahan biasa menjadi, rubah ini persen sama artinya dengan per 100 ya. 12/100. Nih, tapi karena masih bisa disederhanakan ya anak-anak, jangan lupa menyederhanakannya. 12 dengan 100 sama-sama bagi berapa nak? Mungkin bagi 2 bisa, mungkin bagi 4 bisa, atau bagi yang mana? Nah, kita ambil bagi yang tertinggi ya nak ya. Bagi 4, 100 juga bagi 4. Nah, 12 bagi 4 berapa nak? Iya, 3. 100 bagi 4 berapa ya nak? 25. Nah, inilah cara mengubah persen ke pecahan biasa. Atau bisa juga saya ambil satu contoh lagi, merubah ya persen, misalnya 75% kita ubah ke desimal ya nak ya, ke desimal. Di sini tidak ada. Saya ambil ke desimal. Robah dulu ini ke pecahan biasa.
Tadi sudah saya katakan bahwa 75 per 100. Per 100 itu berapa angka di belakang koma ya nak ya? 2. Di sini 2 angka. 1, 2, koma. Pinjam 0. Menjadi 0,75. Ini kalau ke desimal. Kalau ke pecahan biasa ini, dan bisa anak-anak sederhanakan. Ya, jadi bisa dirubah ke berbagai bentuk pecahan. Ini sebagai contoh yang terakhir.